Pasal ke-50. Asal manusia dari tanah, tidak ada yang baik melainkan Allah. Setan telah menghukum bahwa manusia ini lebih najis daripadanya. Katakanlah kepadaku, wahai manusia yang menghukum orang lain, tidakkah engkau ketahui bahwa asal mula manusia ini dari satu tanah? Tidakkah engkau ketahui bahwa tiada sesuatu yang baik melainkan Allah sendiri? Oleh karena itu, maka semua manusia adalah pembuat bohong dan salah. Percayalah kepadaku, wahai insan, apabila engkau menghukum atas sesamamu karena suatu perbuatan salah, maka di hatimu ada yang harus dijatuhi hukuman. Alangkah besarnya bahaya jabatan hakim itu. Alangkah banyaknya mereka yang binasa karena hukuman mereka yang zalim. Setan telah menghukum bahwa manusia ini lebih najis daripadanya. Oleh karena itu, ia melanggar perintah Allah penciptanya, pelanggaran yang mana ia belum tobat daripadanya. Aku mengetahui hal itu dari pembicaraanku dengan dia. Dan kedua ayah bunda kita yang pertama telah menghukum akan kebenaran hasutan setan itu. Dari sebab itu, terusirlah keduanya dari surga, sehingga mereka berdua telah mencelakakan semua turunan mereka. Sebenarnya aku katakan kepadamu, demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa hukuman yang salah itu adalah bapa segala dosa. Karena tidak seorang pun yang melakukan kesalahan tanpa kemauan, dan tidak seorang pun yang menginginkan sesuatu yang ia tidak mengetahui. Jika demikian, celakalah atas orang yang berbuat kesalahan, yang menghukum dalam putusannya bahwa dosa itu kebaikan dan kebaikan itu adalah kejahatan. Yang sampai menolak kebaikan dan memilih kejahatan karena itu, dia sungguh akan ditimpa balasan yang tidak tertahan apabila Allah datang untuk mengadili dunia ini. Alangkah banyaknya mereka yang binasa karena mengambil putusan yang tidak adil. Dan alangkah banyaknya juga mereka yang sedang menghampiri kemusnahan. Firaun telah menjatuhkan putusan kafir atas diri Musa beserta keluarga Israel. Dan Saul telah memutuskan bahwa Daud harus dihukum mati. Sedang Ahkab telah menghukum atas Elia. Dan Nebukadnezar telah menghukum atas ketiga pemuda yang tidak menyembah berhala-berhala palsu mereka. Kedua penghulu itu telah menghukum Susana. Sementara semua pembesar penyembah berhala itu telah menghukum atas nabi-nabi. Alangkah dahsyatnya pengadilan Allah yang menghukum akan binasa dan yang dihukum akan selamat. Dan mengapakah demikian, wahai insan? Jika bukan karena mereka telah menghukum orang yang tak bersalah hanya dengan kecerobohan dan kezaliman, alangkah sangat dekatnya orang-orang yang baik juga dari kecelakaan. Karena mereka salah menghukum, jelas hal itu dari cerita saudara-saudara Yusuf yang menjual dia kepada orang-orang Mesir. Juga Harun dan Maryam, saudara perempuan Musa, yang kedua-duanya menghukum saudaranya. Ketiga orang teman Ayub yang menghukum kekasih Allah Ayub yang tak bersalah itu. Dan Daud telah menghukum Mephiboset dan Uria. Koresi telah menghukum atas Daniel untuk dijadikan mangsa singa-singa. Serta banyak selain mereka yang hampir binasa karena itu. Dari itu kukatakan kepadamu, janganlah menghukum agar kamu tidak dihukum. Ketika Yesus menutup uraiannya, maka bertobatlah banyak orang sambil menangisi dosa masing-masing dan ingin meninggalkan segala sesuatu untuk ikut bersama dia. Akan tetapi Yesus mengatakan, tinggallah kamu di rumahmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa, lalu sembahlah Allah dengan rasa takut, agar dengan itu kamu selamat. Karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan ketika selesai ia mengatakan demikian, keluarlah ia dari perkumpulan dan dari negeri itu. Kemudian tinggallah dia sendirian di gurun Sahara untuk sembahyang, karena dia gandrung sekali untuk menyendiri. Pasal ke-51. Para murid ingin mengetahui tentang dua perkara. Yang pertama, Yesus berbicara dengan setan, dan yang kedua, bagaimana Allah mengadili di hari pembalasan.
Setelah ia sembahyang untuk Tuhan, datanglah kepadanya para murid, kata mereka, "Ya Guru, kami ingin mengetahui dua perkara. Yang pertama, bagaimana engkau berbicara dengan setan, sedang engkau mengatakan bahwa ia tidak bertobat? Yang kedua, bagaimana Allah akan datang untuk mengadili di hari pembalasan itu?" Yesus menjawab, "Sesungguhnya kukatakan kepadamu, bahwa aku telah merasa kasihan kepada setan ketika aku ketahui kejatuhannya. Pun aku kasihan kepada jenis manusia yang difitnah olehnya, supaya mereka berbuat dosa. Karena itu aku sembahyang dan puasa untuk Tuhan kita, yang berfirman kepadaku melalui malaikatnya Jibril, 'Apa yang kau maukan, wahai Yesus, dan apakah permohonanmu?' Aku menjawab, 'Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kejahatan yang mana setan menjadi sumbernya, dan bahwa dengan sebab fitnahnya akan banyak manusia binasa. Sedang dia itu makhlukmu yang kau ciptakan. Dari itu kasihanilah dia, wahai Tuhan.' Allah menjawab, 'Wahai Yesus, ingatlah, aku sungguh akan mengampuni dia.' Dari itu ajaklah dia untuk hanya mengatakan, 'Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka kasihanilah aku.' Dengan itu aku akan mengampuninya dan akan kukembalikan dia kepada kedudukannya yang semula." Berkata Yesus, "Ketika aku mendengar itu, aku gembira sekali, karena aku yakin bahwa aku telah berhasil mengadakan perdamaian. Dari itu kupanggillah setan, lalu ia datang, katanya, 'Apa yang bisa saya perbuat untukmu, wahai Yesus?' Kujawab, 'Sebenarnya engkau akan berbuat sesuatu untuk dirimu sendiri, wahai setan, karena aku tidak memerlukan bantuanmu, dan aku memanggil engkau hanya untuk sesuatu yang baik bagimu.' Menjawablah iblis, 'Apabila engkau tidak mengharapkan bantuanku, maka aku pun juga tidak mengharapkan bantuanmu, karena aku lebih mulia daripadamu. Pun engkau tidak layak untuk membantuku, wahai tanah, tetapi aku adalah roh.' Lalu kukatakan, 'Marilah kita tinggalkan persoalan itu, dan katakanlah kepadaku, tidakkah sebaiknya engkau kembali kepada kebagusanmu yang sedia kala dan keadaanmu yang semula? Sedang engkau mengetahui bahwa malaikat Mikail akan memukulmu dengan pedang Allah di hari pembalasan kelak 100.000 kali pukulan. Lalu engkau akan tertimpa dari tiap pukulan itu siksaan 10 bagian neraka." Setan menjawab, "Kita akan lihat nanti di hari itu, siapakah di antara kita yang lebih banyak kerjanya. Sesungguhnya aku mempunyai banyak penolong dari para malaikat dan dari penyembah-penyembah berhala yang paling kuat, di mana mereka itu akan menggusarkan Allah. Dan dia Allah kelak akan mengetahui kesalahan besar apa yang telah dilakukan olehnya dengan pengusiranku disebabkan oleh segumpal tanah yang najis. Wahai setan, sesungguhnya akalmu itu lemah. Dari itu engkau tidak mengetahui apa yang kau katakan." Kemudian setan itu mengejek sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan katanya, "Marilah kita sekarang menyelesaikan perdamaian antara aku dengan Allah. Dan katakanlah, wahai Yesus, apa yang harus diperbuat karena engkau yang waras akalmu?" Kujawab, "Harus diucapkan 2 kalimat saja." Setan menjawab, "Apakah kedua kalimat itu?" Aku menjawab, yaitu, "Aku telah berdosa, maka kasihanilah aku." Maka setan berkata, "Aku senang menerima perdamaian itu apabila Allah yang mengucapkan kedua kalimat itu kepadaku." Maka aku berkata kepadanya, "Nyahlah dariku sekarang juga, wahai yang terkutuk, karena sesungguhnya engkaulah pendurhaka itu, pangkal dari segala aniaya dan dosa. Akan tetapi Allah Maha Adil, tersuci dari segala kekilafan." Maka pergilah setan dengan suara yang riuh rendah. Katanya, "Sebenarnya duduk persoalan itu bukan demikian ya Yesus, akan tetapi engkau sengaja berbohong untuk merelakan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah kamu sekarang, bagaimana ia bisa mendapat rahmat?" Mereka menjawab,
Sama sekali tidak, ya Rabi, karena ia tidak bertobat. Dan sekarang beritahulah kepada kami tentang hari pembalasan Allah.